Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus saja kalimat yang mulia ini kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha melihat, maha mengetahui apapun, dan ia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Dan juga dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita menjadikan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, dan nabi yang sangat kita cintai, hormati, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun di Mekah, fase yang sangat penuh dengan hinaan, cacian, dan juga dianggap sebagai penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun di Madinah semuanya dengan dakwah dan jihad sampai Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamaku, nikmatku, dan juga aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia sampai akhir hayat, insya Allah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saudaraku sekalian, kalau kita menyambung dua kalimat mulia ini, kita mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu sangat sulit untuk digambarkan bagaimana nikmat Allah yang sangat besar kita bisa hadiri majelis ilmu ini. Dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua murni karena ingin menghadiri majelis ilmu, sehingga termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat yang dibawa oleh malaikat. Karena sudah dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya semua majelis ilmu akan dihadiri oleh malaikat yang membawa rahmat dari langit. Maka saya mengajak diri saya dan ikhwat dan akhwat sekalian, pertama mengikhlaskan niat kita, lalu kemudian tentunya kita juga menambah yang berhubungan dengan masalah ukhuwah satu sama yang lain. Dan banyak sekali rentetan ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, termasuk datangnya ke masjid dan sholat berjamaah sebentar duhur, dan banyak hal yang lainnya. Baik, materi kita pada pagi ini semoga Allah berkahi. Dan ini lanjutan dari bahasan serial kisah tauladan sahabat, adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Dan kurang lebih judul yang kita berikan adalah menjadi bijaksana dan cerdas seperti Abdurrahman bin Auf. Satu demi satu kisah suri tauladan kita ini kisah tokoh-tokoh dunia, bukan cuma tokoh muslimin. Karena siapapun yang menjadikan mereka sebagai panutan, maka pasti akan sukses, bukan cuma dunia, bahkan akhirat. Dan sudah kita rentet sejarah dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair pada waktu-waktu yang lalu. Dan bagi kaum muslimin yang belum sempat mengikuti, bisa mengikuti di YouTube atau di web saya di www.khalidbasanama.com. Anda bisa ikuti bagaimana rentetan sejarah tauladan kita ini. Semuanya luar biasa, mencapai derajat-derajat tertinggi di dunia, menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, menjadi orang-orang yang sangat pintar, dihormatin, kaya raya, punya keturunan yang banyak, prestasi dunia semuanya mereka capai. Dan ini semua dicapai hanya karena satu, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Saya sudah jelaskan semua serial tauladan kita ini tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika, tidak punya ijazah politik dari Eropa, dan mereka tidak mengerti multimedia seperti yang apa ada sekarang ini. Tetapi mereka berhasil mencatat, diukir dalam sejarah dunia, bukan cuma sejarah Islam saja. Mereka sempat memimpin dan mereka berkuasa serta luar biasa. Saya membaca serial mereka ini, saya sendiri secara pribadi menganggap diri saya hanya seperti semut satu ekor yang dihadapkan dengan sekian juta banyak gajah yang tidak ada apa-apanya amal yang sudah kita lakukan.
bagaimana dengan kehidupan para sahabat waktu itu, tidak ada lampu, nggak ada AC, tidak ada fasilitas kayak kita sekarang, tapi mereka luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan jihad, selalu hadir dalam menuntut ilmu, selalu semangat dan istiqomah dalam agama. Bagaimana bisa terlahirkan semua itu dalam hati? Tidak ada jawabannya kecuali iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman sekalian, akan membuat orang lemah menjadi kuat, penakut menjadi pemberani, orang yang pelit perhitungan menjadi dermawan, orang bodoh menjadi pintar, orang miskin menjadi kaya, semua dari keterpurukan menjadi yang sempurna. Itu karena keimanan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, seperti biasa kita akan mulai dari nasab beliau. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Harith bin Abdul Harith bin Zuhra bin Kilab bin Murrah al-Qurashi. Jadi beliau juga dari suku Quraisy di Mekah. Julukannya Abu Muhammad karena anak pertamanya adalah Muhammad, dan ini kunyah ya, yang dianjurkan agar setiap muslim menggunakannya. Jadi bagi kaum muslim laki-laki yang memiliki anak laki-laki pertama, maka diberikan nama anak tersebut di belakang nama Abu. Namanya di jahiliyah Abdu Amr atau Abdu Ka'bah. Setelah masuk Islam maka diganti oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman. Dan Abdurrahman ini adalah nama yang terbaik dalam agama kita. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Habbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ayah beliau meninggal dalam keadaan jahiliyah sebelum ada Islam tentunya. Kemudian ibunya sempat masuk Islam, bernama Syifa binti Auf bin Abdul Harith bin Zuhra. Masuk Islam, dan beliau, ibunya ini terkenal sekali sangat gemar memerdekakan budak. Maka pada saat beliau meninggal, keluarlah sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh ahli sunan, di mana Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW waktu ibunya meninggal, lalu berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya memerdekakan budak untuk ibu saya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Merdekakanlah." Dan keluarlah sebuah hukum di sini, bolehnya memerdekakan budak bagi orang yang sudah meninggal. Beliau lahir tepatnya 10 tahun setelah tahun gajah, dan kita tahu tahun gajah kejadian Ashabul Fil, dan ini bisa diikuti di materi sirah saya, bagaimana pasukan gajah Abraha yang datang ke Mekah kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun surah yang masyhur, surah Fil. Lalu kemudian ya, disebutkanlah, termasyhurlah di Mekah pada saat itu dengan tahun gajah, dan pada tahun itulah Nabi SAW hadir. Abdurrahman lahir 10 tahun setelah itu, berarti dia lebih muda dari Nabi SAW 10 tahun. Sebagian ahli sejarah menukil tepatnya tanggal 20 April 581 Masehi beliau lahir, dan beliau wafat 653 Masehi atau tahun 23 atau 32 Hijriah, tahun 32 Hijriah. Ciri fisik yang dimiliki oleh Abdurrahman, orangnya tinggi, putih, berkulit putih dan sangat gagah. Rambut beliau lebat, bulu matanya lebat, ini dinukil dalam riwayat. Hidungnya mancung, rambutnya menutupi kedua telinganya, bahu dan dadanya lebar. Istilahnya orangnya gagah ya. Kemudian sifat beliau yang sangat luar biasa masyhur, beliau sangat pemberani, ulet, rajin dan juga dermawan. Dan ini adalah sifat-sifat khasnya Abdurrahman. Sebelum kita masuk ke masalah manaqib, apa sih yang sebenarnya yang merupakan pelajaran besar yang kita ambil dari seorang figur Abdurrahman? Ada pelajaran penting dulu. Yang pertama, dari hidup Abdurrahman kita mempelajari hijrah. Hijrah ini meninggalkan wilayah kafir ke negara Islam. Seperti kasus hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Dan ini sangat dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, ayatnya ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang hijrah di muka bumi ini dari wilayah kufur, wilayah yang sulit dia beribadah, ke wilayah yang lain yang bisa dia leluasa beribadah, maka dia akan mendapatkan peluang-peluang yang sangat banyak dan juga rezeki yang sangat luas. Dan ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di materi Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu tentang pentingnya hijrah. Pentingnya hijrah.
dan dianjurkan agar setiap muslim tidak tinggal di negara kafir, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Memang dia lahir di sana, seorang duta, atau memang dia harus ke sana penting lalu dia kembali. Tapi kalau hanya untuk meraup rezeki atau sengaja hanya ingin mencoba hidup di wilayah orang kafir, maka masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Artinya kalau meninggal, ya itu konsekuensi dia. Mungkin dikubur atau dimandikan atau mungkin tidak disolatin, itu urusan dia. Ataupun dia sulit untuk mengerjakan ibadah sehingga nanti hari kiamat tidak ada alasan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah konsekuensi dia sendiri. Kenapa dia tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Jadi setiap muslim dianjurkan untuk membentuk komunitas sehingga mereka leluasa untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa ini. Harusnya kita ambil dari situ. Bahkan Nabi SAW pada saat muslimin sudah terdesak di Mekah mewajibkan tidak boleh sama sekali nggak hijrah. Dan Abdurrahman termasuk orang yang pertama menyambut hijrah tersebut. Dan beliau sempat hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan ini juga ada penilaian tersendiri bagi kalangan sahabat siapa yang sempat hijrah ke Habasyah. Pada saat itu Abdurrahman hijrah bersama dengan Uthman bin Affan dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian yang kedua baru hijrah ke Madinah. Baru beliau hijrah ke Madinah. Dan kita lihat fase Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat dan membentuk komunitas, ternyata sangat luar biasa efeknya. Baik dari sisi ya, ketaatan atau ibadah mereka kepada Allah, mereka lebih leluasa, dan juga mereka akhirnya bisa menguasai dunia. Karena kaum muslimin mulai menguasai dunia, mulai menyebar di mana-mana justru setelah hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali manfaat. Ingat teman-teman sekalian, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Harus kita memulai dulu. Jadi kalau ada orang sedang bekerja di sebuah tempat yang haram, tinggal di sebuah wilayah yang susah untuk ibadah, lalu dia mengatakan, saya harus buat apa? Maka jawabannya, berusaha, ikhtiar, tinggalkan, keluar. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala ubah keadaan anda. Kalau tetap saja tinggal dalam hal-hal yang diharamkan, maka nggak ada alasan pada hari kiamat. Justru jadi masalah besar. Karena akan ada hisab yang berat nantinya. Dan kita lihat Nabi SAW setelah hijrah membangun 3 asas. Pertama, mendirikan negara Islam. Beliau yang paling pertama adalah membangun masjid. Dan ini dianjurkan setiap wilayah muslim harus ada simbol masjid. Di mana-mana masjid harus ada. Nabi SAW begitu tiba membangun 2 masjid sekaligus. Masjid Kuba di wilayah Kuba. Dan 4 hari 5 hari setelahnya, 4 atau 5 hari setelahnya membangun Masjid Nabawi. Akhirnya menjadi basis tempat pertemuan kaum muslimin. Karena disitulah mereka menyembah Allah sehari 5 kali, itu minimal yang wajib. Belum kalau mereka datang di majelis ilmu seperti ini, atau mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena masjid di zaman Nabi SAW multifungsi. Menyambut tamu, gitu kan, berkumpul, bermusyawarah, sholat. Nabi SAW menyampaikan pengajian wahyu, ya, kumpulnya para sahabat, ya, untuk saling ya, bertemu dan seterusnya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan ini penting, mempersaudarakan antara muslimin yang hijrah, yang datang ke satu lokasi dengan penduduk setempat. Contoh kasus Jakarta misalnya, mesti bagaimana caranya agar penduduk asli Jakarta dari suku Betawi dipersaudarakan dengan suku-suku yang lain yang datang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Irian, dipersaudarakan, ditunjukkan bahwasanya kalian saudara. Perbedaan warna kulit, postur tubuh, paras wajah, jenjang sosial, semua itu tidak berpengaruh dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabiyyin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada lagi perbedaan setelah Islam datang antara turunan Arab atau turunan Ajam selain turunan Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada lagi penilaian yang lain kecuali ibadahnya, ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting sekali. Ternyata setelah dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar, langsung tiba-tiba orang-orang kafir yang ada di Madinah, tepatnya orang-orang Yahudi, mereka jadi tidak bisa membuat makar. Karena sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, ternyata 2 suku yang dikenal nantinya Ansar, Aus dan Khazraj,
Dua-duanya ini ternyata sudah sering diadu domba oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka terus berantem, terus perang. Ya. Dan ini akhirnya hilang pada saat Nabi SAW persaudarakan di antara mereka. Jadi tidak mudah musuh itu untuk masuk memecahkan kita. Pada saat kita tahu, oh di saf sholat saya akan bisa bersamaan dan bersebelahan sama siapapun, apapun profesinya. Dan imam kita kenal atau tidak kenal harus diikutin instruksinya. Dia takbir semuanya harus ikut, suku manapun, dari manapun. Tidak ada rasisme dalam Islam. Semua yang akan menjadi fanatisme yang kita fanatiki, ya, panduan yang kita ikutin hanya satu, Islam saja, tidak ada yang lain. Maka tidak ada perbedaan kecuali masalah itu. Ini yang Nabi SAW lakukan dan ini asas ya luar biasa. Kalau anda punya sebuah perusahaan, maka coba pertemukan dan persaudarakan antara orang-orang yang sudah senior dengan junior yang baru masuk. Sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman, mereka bisa saling bantu-membantu dan ini penting sekali. Yang ketiga asas negara yang dibangun oleh Nabi SAW setelah hijrah adalah membuat kesepakatan antara muslimin dengan orang-orang kafir. Bagaimana Nabi SAW menulis kesepakatan dengan orang Yahudi untuk membela ya, Madinah bersama-sama. Dan pada saat berkhianat maka akan diperangi. Dan ternyata ketiga suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah, tiga-tiganya akhirnya diusir dari Madinah karena mereka berkhianat. Kalau Qainuqa berusaha untuk mempermalukan seorang sahabiat muslimah yang akhirnya datang ke pasar Yahudi belanja, lalu dicantolin besi yang tajam sehingga bajunya sobek dan akhirnya dipermalukan dan ditertawakan oleh anak-anak muda Yahudi. Lewatlah seorang sahabat langsung membunuh Yahudi yang sedang melakukan perbuatan tersebut. Lalu sahabat itu dikeroyokin. Maka Nabi SAW menuntut pembunuhnya. Orang-orang Qainuqa nggak mau kasih. Maka Nabi SAW mengepung dan memerangi mereka sehingga mengusir mereka dari Madinah. Suku Nadhir, waktu Nabi SAW datang ke suku mereka, pemukiman mereka, maka ternyata mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW dengan melempar sebuah batu dari atas rumah. Nah ternyata ini pengkhianatan, dianggap ingin membunuh Nabi, padahal Nabi nggak ingin buat masalah sama mereka. Akhirnya Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengepung mereka dan mengusir dari Madinah. Terakhir suku Quraidah, dan ini juga akan saya bahas pada pekan depan insya Allah di Sirah Nabawiyah, serial yang terakhir itu masalah perang Quraidah. Mereka berkhianat di perang Ahzab atau perang Khandaq. Bagaimana ya, Nabi SAW mengepung mereka, akhirnya mengusir, ya bukan mengusir sebenarnya ya, laki-lakinya menjadi korban akhirnya dalam peperangan dan perempuan serta anak-anak mereka di bawah naungan kaum muslimin di kota Madinah. Inilah manfaat-manfaat daripada hijrah dan kita tahu ya setelah hijrah kaum muslimin mulai memiliki kekuatan. Fase Madinah 10 tahun itu semuanya setelah hijrah per 2 bulan sekali selalu ada pasukan jihad diutus oleh Nabi SAW. Dan jihad ini ada dua manfaat, ada dua poinnya kenapa dia harus dilakukan. Yang pertama ekspansi. Dan ini yang hilang dari kaum muslimin sekarang, ekspansi. Yang kedua mempertahankan diri. Jadi memang dalam Islam dianjurkan seseorang muslim, pemimpin muslim itu membentuk pasukan dan memang menawarkan Islam ke wilayah-wilayah non muslim. Kalau mereka nolak maka mereka bayar jizyah. Kata Allah SWT, hatta yu'tul jizyah ayyadin wa hum saghirun. Kalau mereka nolak Islam, mereka harus membayar upeti. Dalam kondisi kata Allah mereka itu terhina. Kenapa menolak agamanya Allah? Dan kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Ini ekspansi. Dan kita lihat Nabi SAW mengekspansi, mengirim pasukan jihad per 2 bulan sekali. Kalau kita tarik rata-rata, ada kadang-kadang memang 4 bulan, ya, 6 bulan. Tapi kalau ditarik rata-rata 10 tahun itu per 2 bulan sekali Nabi SAW mengirim pasukan ekspansi ini. Terakhir pembebasan kota Mekah dan akhirnya menjadi kiblat muslimin yang bebas dari patung-patung. Kemudian kita juga lihat Abu Bakar mengekspansi, membersihkan Jazirah Arab pada saat itu dari patung-patung dan orang-orang yang Abu Bakar membersihkan Jazirah Arab dari pendusta-pendusta yang mengaku Nabi seperti Musailam al-Kadzab, gitu kan? Itu dibunuh oleh Abu Bakar dan akhirnya berhasil mengembalikan ya, kerasulan Nabi SAW satu-satunya di Jazirah Arab. Kita lihat di zaman Umar puncaknya tahun 14 Hijriah itu ada perang Yarmuk. Diutusnya pasukan muslimin yang jumlahnya hanya 8.004 orang pada saat itu. Dan akhirnya berhasil Amr bin As menembus Mesir dan pada saat Mesir sudah dikalahkan, di ekspansi Islam ke sana, maka seluruh Afrika terbuka pada saat itu, termasuk Afrika Utara, Tunis, Jazair dan Maroko.
Kemudian itulah nanti akhirnya membuka jalan menuju ke Spanyol pada saat zaman Umayyah. Dan kita lihat pasukan yang lain juga dikirim ke negeri Syam, membuka negeri Syam, Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon, serta wilayah Turki yang berada di Asia. Ini di tahun 14 Hijriah dan ini ekspansi yang banyak umat Islam sekarang sudah tidak lakukan lagi. Sayang sekali. Ya, sehingga akhirnya mereka anggap jihad itu hanya poin kedua, kalau lagi diserang saja. Padahal sebenarnya ini tidak. Makanya umat Islam sekarang mau didesak, mau dihukum, mau dibunuh, diusir, mau dipermalukan, tidak ada yang bisa bergerak karena tidak dibentuk pasukan memang yang ekspansi ini. Kita tidak boleh tutup mata, gitu kan? Saya bukan mengajak kita berperang, ya begitu saja kosong, tidak. Saya bicara tentang hukum agama kita dan fakta histori dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini setelah hijrah semua, gitu kan? Dan Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah mengutus pasukan 12.000 dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in itu ke wilayah Persia yang dikenal dengan perang Qadisiyah, dan akhirnya seluruh wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia keseluruhannya itu takluk di tangan kaum muslimin. 12.000 berhasil mengalahkan 250.000 pasukan Persia, dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, segelintir kecil dari umatku, dari sahabatku yang akan memasuki dan merebut ya gedung putihnya, ya istana putihnya Kisra. Ya, Raja Kisra pada saat itu, atau Raja Persia diistilahkan dengan Kisra. Apa yang terjadi setelah ekspansi Islam? Islam datang ekspansi itu hanya untuk menawarkan Islam, karena ini agama Allah dan inna dina indallahil Islam. Gak boleh ragu masalah itu. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Yang kedua, setelah masalah ya penawaran Islam, mereka nolak baru bayar jizyah. Kalau mereka nolak baru perang. Itu pun dalam peperangan ada adab-adabnya. Nggak boleh bunuh orang menyerang, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh ya anak-anak, tidak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh merusak tanam-tanaman, tidak boleh ya membunuh hewan-hewan. Bahkan tempat-tempat ibadah nggak boleh dirusak, bisa diubah menjadi masjid. Ya, sebagaimana perilaku Muhammad ya Sultan Muhammad Fatih yang pada saat mengubah gereja Hagia Sophia di Turki menjadi masjid. Jadi kita lihat di sini ekspansi, dan pada saat sudah diekspansi, sudah berhasil masuk Islam, Islam tidak akan menurunkan kepala suku dari jabatannya. Islam tidak merebut seorang suami dari istri atau istri dari suaminya. Islam tidak memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Islam tidak mengubah ya apapun yang merupakan jenjang sosial dan ekonomi seseorang atau jabatannya, kecuali ya hanya menerima Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupan mereka. Itu yang diajarkan dalam Islam. Dan kita lihat setelah ekspansi negeri Persia, 6 orang perawi hadis yang sangat masyhur, 6 buku hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, semua 6 orang ini dari negeri Persia. Semua pada saat setelah ekspansi, kakek-kakek mereka masuk Islam, akhirnya anak cucunya mulai hafal Quran dan menjadi ulama-ulama hadis. Ini hasil daripada ekspansi. Jadi kita harus paham tentang masalah-masalah seperti ini. Ini berhubungan pelajaran penting dalam masalah hijrah. Jadi kita dengan hijrah dari negara kafir ke negara muslim, kita akan mendapatkan ya terbukanya banyak peluang-peluang, bisanya leluasa beribadah, dan juga selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan berikan pada hari kiamat. Kenapa kau tidak ya tinggalkan wilayah yang susah untuk beribadah? Ada orang-orang nanti ditanya pada hari kiamat begitu. Mereka masuk neraka ditanya, kenapa kalian ya, ada apa yang membuat kalian masuk neraka? Mereka bilang kami susah beribadah. Kami susah beribadah. Lalu para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah buminya Allah sudah sangat luas, kalian bisa berhijrah? Gak ada alasan, gitu kan? Gak ada alasan. Dan ternyata hijrah kemudian membentuk komunitas, mendirikan sebuah kekuatan muslimin, dan akhirnya mengekspansi Islam kemana-mana. Ini target utama agama kita. Dan Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu daripada orang yang ikut pada saat itu hijrah. Dan yang luar biasanya dalam kasus hijrah Abdurrahman, dia adalah seorang miliarder di Mekah radhiyallahu anhu. Semua hartanya diambil oleh orang-orang kafir, tidak ada yang dibawa, dengan baju di badan saja. Ini luar biasanya radhiyallahu anhu. Beliau hijrah ya, saking tulusnya. Ini nggak gampang, ini nggak gampang. Kita pindah, nggak usah pindah negara, dan antara kota dengan kota kita masih butuh bekal, butuh bawa sesuatu. Tapi karena hijrah karena Allah, dia pasrah, tawakal kepada Allah, hijrah dengan pakaian di badan, gitu kan. Dan ini sangat luar biasa dari orang yang sangat kaya raya. Kalau kita sekarang sudah punya kendaraan mewah, rumah mewah,
Abdurrahman bin Auf dalam kisah di Mekahnya sangat luar biasa. Rumahnya sangat besar, kudanya ada ribuan ekor, itu unta yang dia miliki ribuan ekor, miliarder, orang yang kaya raya. Semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa sama dia. Semuanya ditinggal. Karena kalau dia bawa akan ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah dan mereka akan membunuh siapapun yang hijrah yang kedapatan. Seperti itu. Maka Abdurrahman hijrah di sini dan ini pelajaran yang luar biasa. Nanti kita lihat bagaimana Allah membuka untuk Abdurrahman pintu-pintu rezeki. Yang pertama yang Allah bukakan buat dia adalah munculnya sifat afaf di dalam diri Abdurrahman ini. Begitu hijrah karena Allah, Allah berikan kepada dia sifat afaf. Afaf ini tidak mau memberatkan orang lain. Tidak mau memberatkan orang lain. Dan ya, afaf ini bisa juga berarti kalau bahasa Indonesia kesucian jiwa, kemuliaannya, mulia. Dia tidak mudah ya, untuk merendahkan dirinya hanya karena kebutuhan dunia, hanya karena makanan, hanya karena pakaian, hanya karena jabatan. Dan ini juga kata para ulama, Abdurrahman selain afaf punya kemuliaan jiwa karena hijrahnya ikhlas karena Allah, maka diberikan juga sifat muru'ah. Muru'ah itu kemurnian ibadah kepada Allah. Luar biasa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat banyak kisah-kisahnya. Dan ini sangat kental kelihatan pada saat begitu tiba di Madinah, masih baru tiba, ikut membangun Masjid Kuba. Kemudian berapa hari, 4-5 hari setelah itu menuju ke arah Masjid Nabawi, kemudian membangun juga Masjid Nabawi. Pada saat proses pembangunan Masjid Nabawi itu, Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf. Dan ini kisah persaudaraan antara sahabat. Semua buku sejarah menukil kisah Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu ajma'in. Sementara kisah-kisah persaudaraan sahabat sebenarnya banyak, tapi kisah Abdurrahman ini yang paling menonjol karena memang luar biasa gitu. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu ini adalah salah satu pimpinan dari orang Ansar Madinah dan orang yang kaya raya. Setengah perkebunan kurma di Madinah milik Sa'ad bin Rabi, setengah perkebunannya. Dan perlu teman-teman tahu, di Saudi sekarang itu dianggap orang itu kaya kalau dia punya kebun kurma. Kalau cuma sekedar punya rumah besar, mobil mewah, itu biasa, bisa saja dia dapatkan dari pekerjaan dia di kantor karena gaji cukup besar di sana. Tapi kalau orang punya kebun kurma itu sangat kaya karena perawatannya lumayan, hasilnya juga banyak gitu kan. Nah, pohon kurma itu bisa umurnya sama dengan ya, pohon kelapa, jadi cukup lama dan hasil buahnya juga sangat banyak. Buahnya juga ada 300 macam jenis kurma, dan dari 300 macam jenis kurma itu 90% kurma kering. Kurma kering ini bisa bertahan 2-3 tahun nggak rusak, gitu kan? Jadi bisa ditransaksikan, itu sangat luar biasa, keuntungannya berlipat-lipat kalau kurma itu. Sa'ad bin Rabi ini punya setengah perkebunan kurma di Madinah, gitu kan? Ini sebagian ulama mengatakan kalau mau ditarik rasionalnya sekarang ini orang-orang yang punya building. Kalau orang punya kebun kurma zaman dulu itu sama dengan orang punya building. Dan sekarang begitu, perkebunan kurma di Saudi itu lebih mahal daripada harga building-building besar ya. Sampai 30 tingkat, 20-30 tingkat itu kebun kurma jauh lebih mahal dari harga-harga itu semua. Jadi memang sangat luar biasa. Sama kalau kita tarik misalnya supaya mudah difahamin. Kalau orang punya seluruh Jakarta ini, building-building yang ada di Sudirman dan Tamrin misalnya, ada orang yang memiliki setengah gedung-gedung besar itu punya dia. Kita anggap itu Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Waktu dipersaudarakan dengan Abdurrahman, Nabi SAW menunjuk, kamu sama kamu, kamu sama kamu, ditunjuk sahabat begitu. Kalian bersaudara karena Allah, maka kalian harus saling mengingatkan pada kebaikan dan saling mengingatkan agar meninggalkan keburukan. Bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka sahabat faham masalah itu. Waktu pertama sekali Sa'ad bin Rabi ditunjuk bersaudara sama Abdurrahman, yang paling pertama Sa'ad radhiyallahu anhu menerima itu. Walaupun dalam kondisi Abdurrahman orang yang sangat miskin pada saat itu, tidak punya apa-apa lagi, baju di badan. Dan untuk menunjukkan ketulusannya, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, wahai Abdurrahman, saya ini pemilik setengah perkebunan Madinah. Semua kebun kurma ini milik saya setengahnya. Sama tadi saya bilang Jakarta setengah, Tamrin dan Sudirman ini semua building punya saya. Apa penawarannya Sa'ad? Saya ingin membagi dua itu untuk kamu. Setengahnya ambil. Jadi kalau misalnya ada 1000 building, 500 building. Sekarang 500 building itu, satu building saya sudah berapa miliar gitu kan. Itu dibagi dua lagi, 250 kamu, 250 saya. Penawaran yang luar biasa.
Luar biasa penawaran, nggak main-mainin. Ya, nggak main-main. Kita mungkin kalau punya saudara yang datang dari sebuah kampung di Indonesia lah, di sebuah desa, datang kemudian minta tolong sesuatu, mungkin minta tolong pekerjaan, minta tolong apa, ya mungkin pakaiannya cuma tinggal di badan. Pernah nggak kita berpikir membongkar lemari kita, ngeluarin setengah baju kita semua, pakaian aja, nggak usah hal yang besar dulu, gitu kan? Pakaian aja, bongkar lemari kita, setengah baju itu kita kasih kepada dia. Pernah berpikir nggak? Subhanallah, kadang-kadang mungkin kita ngeluarin satu baju, 2 lembar baju, itu pun kita masih perhitungan, cari mana baju yang paling tua, gitu kan. Bayangkan saat langsung, ini saya ingin menarik supaya kita lihat bagaimana bobot iman mereka ya. Setengah harta saya punya kau, langsung, dia iya langsung iya, selesai. Pada saat itu luar biasa, saya coba merenungi kisah ini luar biasa, saya sampai terharu sekali ya waktu duduk malam-malam saya coba baca, saya renungin. Kisah ini sudah sering saya dengar waktu di Madinah, tapi saya coba lebih mendalami, minta petunjuk sama Allah, apa sih bobotnya seperti apa. Subhanallah, tersentuhlah saya berpikir luar biasa. Mungkin kalau ada orang yang datang kepada saya minta tolong, mengaku dari luar Jakarta misalnya, apa yang akan saya berikan kepada dia? 100.000 uang? Sementara misalnya uang saya ada 1 juta. Pernah gak kita berpikir punya uang 10 juta, ada saudara kita datang hijrah ke Jakarta, kita kasih 5 juta langsung, padahal uang 10 juta itu setengah mati dikumpul, gitu kan. Itu luar biasa. Dan ini Sa'ad bin Rabi' menawarkan setengah perkebunan itu sama semuanya, tanahnya langsung miliknya, pohon-pohonnya, dan semua pegawainya. Pegawainya waktu itu ada, Sa'ad bin Rabi' ini punya ribuan pegawai. Ya, beberapa athar menyebutkan Sa'ad bin Rabi' ini punya 5.000 pegawai. Banyak sekali. Karena setengah perkebunan kurma ini semua milik dia, gitu kan. Itu setengahnya sama pegawainya 2.500 orang. Ambil, gitu kan. Pernah kita berpikir tadi pakaian, makanan. Kalau kita mau keluarkan makanan, ada tamu datang. Pernahkah kita berpikir mengeluarkan setengah makanan kita? Pernahkah kita berpikir ya, memberikan setengah saham perusahaan? Kalau kita lebih besar lagi. Begitu orang datang, ini setengah saham buat kamu, silakan kembangin. Dan seterusnya, itu luar biasa. Saya terus terang masih belum bisa menangkap bagaimana ya Sa'ad bin Rabi' menawarkan ini dan tanpa pamrih. Tidak cukup itu teman-teman sekalian. Sa'ad radhiyallahu anhu luar biasa menawarkan yang kedua setelah kebun itu secara bersamaan. Sebelum Abdurrahman kasih jawaban, saya orang yang memiliki setengah perkebunan kurma di Madinah, setengah buat kamu. Dan langsung dengan dan, tidak cukup. Saya punya 2 orang istri. Lihat salah satunya yang mana kau suka. Bukan dipilihkan. Lihat salah satu yang mana kau suka. Kemudian saya ceraikan setelah masa iddah kau nikahi. Coba bayangkan, saya duduk merenungi malam-malam di kantor saya sambil menulis, saya sambil netesin air mata terus terang. Saya berpikir, bagaimana bisa orang menawarkan istrinya. Luar biasa, ini beratnya luar biasa. Istri, dan perhatikan Sa'ad bin Rabi' seorang pimpinan suku, kepala suku di Madinah. Artinya ini bukan orang sembarang. Istrinya pun orang-orang yang terkenal, memiliki kecantikan. Tidak ada, bisa kita katakan tidak ada orang kaya nikah sama wanita jelek. Itu umumnya. Mereka merasa punya kelebihan materi, wanita pun merasa memang membutuhkan itu, maka mereka nikah dengan wanita yang terbaik. Istrinya Sa'ad waktu itu dikatakan semuanya adalah anak-anak yang dinikahi oleh Sa'ad, gadis, dan semuanya anak-anak perempuan-perempuan yang sempurna secara fisik dan juga subur serta orang yang punya kedudukan. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu luar biasa, imannya kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Dia mengatakan, lihat salah satunya yang kau suka yang mana, gitu kan? Saya ceraikan setelah masa iddah kau nikahi. Ini luar biasa. Saya terus terang kalau merenung ini tidak bisa menangkap bagaimana mereka pada saat itu tuh, gitu kan? Itu begitu Abdurrahman bilang iya langsung. Dan ini bukan tawaran basa-basi. Kita kadang-kadang subhanallah hanya mentraktir teman saja, ya. Mungkin nanti saya ada yang bayar, dompetnya belum ditarik. Ya. Nanti saya aja yang bayar. Kalau temannya bilang ya sudah nggak apa-apa nanti saya aja. Udah ya, udah terserah kamu. Enggak, bayangkan. Jadi hanya basa-basi, gitu kan? Berapa traktir makanan 1 piring 2 piring teman-teman sekalian? 50.000, 100.000 masih berat kita keluarkan. Ini nawarin setengah usahanya yang sudah berjalan. Istrinya 1 dikasih sama dia, gitu kan? Itu bentuk luar biasa yang tidak bisa. Saya terus terang sampai sekarang belum bisa menangkap bagaimana imannya mereka pada saat itu.
Perhatikan tawaran ini dari Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Yang lebih luar biasa bagi saya adalah Abdurrahmannya. Miskin, nggak ada baju di badan, dan dikatakan pada saat itu waktu beliau hijrah ke Madinah, itu nggak, istrinya nggak ikut, anak-anaknya nggak ada yang ikut, sendirian, nggak ada baju kecuali baju di badan, nggak ada duit untuk beli makanan, nggak ada kenalan di Madinah, nggak ada rumah, nggak ada tempat. Ini belum tahu nih, numpang nebeng tinggal di masjid yang lagi sudah dibuat. Bayangkan, dapat penawaran cash setengah harta langsung kaya raya, dapat tiba-tiba punya istri dari wanita yang terkenal, gitu kan? Luar biasa. Apa jawabannya Abdurrahman? Semoga Allah memberkahi di hartamu dan keluargamu. Bahasa santun, artinya saya tidak akan menerima itu. Nolak, gitu kan? Nolak. Ini afaf, kesucian jiwa yang luar biasa. Dan itu luar biasa. Kita kadang-kadang tadi saya bilang hal kecil, hanya menerima tawaran traktir saja kita sudah langsung mengiyakan. Ini tawaran yang luar biasa, sudah susah digambarkan. Saya yakin teman-teman yang sudah punya istri, kalau membayangkan istrinya ditawarkan untuk temannya seiman, itu nggak gampang, itu susah sekali. Makanya para ahli sejarah mengatakan diangkat kisah Abdurrahman paling menonjol dalam masalah persaudaraan ini karena tidak bisa dibayangkan, gitu. Susah, nggak semua sahabat menawarkan seperti itu. Dan ini penawaran yang tulus, memang betul-betul karena Allah, gitu kan. Dan Allah pertemukan dua orang yang mulia. Abdurrahman pun tidak kalah mulianya, lebih luar biasa, ditolak semuanya, nggak mau. Ini kemuliaan jiwa nih, gitu kan. Dalam Islam, saudaraku, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yadul ulya khairu min yadis sufla. Muliakan hidup kita itu. Kata Nabi SAW, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tidak boleh ya, kita mengulurkan tangan kasih saya dalam Islam itu terhina. Nggak bisa. Itu minta ya. Ini Abdurrahman ibn Auf bukan minta, ditawarkan. Dia masih nolak. Punya kemuliaan jiwa, nggak mau. Sudah jangan, nggak apa-apa. Dan dengan santun dia, dengan bahasa yang sangat tinggi ya, secara bahasa, secara sastra ini sangat luar biasa. Dia tidak, jadi orang itu kalau mau menolak ya, dan memiliki adab yang tinggi, dia mengatakan semoga Allah berkahi kamu. Jadi dia bukan cuma sekedar tidak mau mengambil, dia langsung mendoakan, mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu, semoga makin banyak. Udah, dia cuma bilang tunjukkan untuk saya di mana pasar, itu saja. Lalu Abdurrahman pun ditunjukkan pasar. Sa'ad bin Rabi' belum tahu mau apa nih Abdurrahman. Dia minta pasar, ya sudah, ditunjukkan pasar. Lalu Abdurrahman ada beberapa athar menyebutkan, diantaranya adalah dia temukan di pasar Madinah paling banyak ditemukan penjual cangkul dan kebutuhan perkebunan, karena rata-rata orang kerja kebun kurma. Maka Abdurrahman mendatangi salah satu dari orang yang memiliki toko di sana, kios, lalu kemudian dia minta, bisa nggak? Saya mau hajir, saya mau beli, saya beli, bukan minta, bukan pinjam. Saya beli dari Anda, tapi jatuh tempo. Saya ngambil 3 cangkul, 4 cangkul, 5 cangkul, anggap saya beli, besok saya bayar. Jatuh tempo 1 hari. Dan dari sini ulama mengambil hukum bolehnya transaksi dengan jatuh tempo. Ngambil sebelum modal, dengan kepercayaan ini dibolehkan. Dan Abdurrahman cuma membawa bekal itu saja. Bagaimana kejujurannya. Subhanallah, diambil 5 cangkul tersebut, dijual di pasar itu, dia keliling laku. Dibayar langsung ke toko itu, dia ambil besoknya 20. Dalam 1 bulan saja Abdurrahman sudah punya kios, gitu kan. Udah punya kios sendiri. Kemudian Abdurrahman melakukan satu perilaku yang luar biasa. Dan ini jarang disentuh dari sisi ekonomi. Bagaimana cerdasnya dia dalam berbisnis, gitu kan. Padahal waktu itu tidak ada sekolah khusus bisnis, gitu. Abdurrahman melihat pasar itu terlalu padat pada saat itu. Dan dia melihat di sebelah pasar itu ada lahan yang kurang efektif. Maka dia datangi pemiliknya. Lalu dia ajak kerjasama pemilik tersebut. Dia bilang, bagaimana kalau tanah ini kita buat pasar baru? Caranya bagaimana? Kata orang Ansar itu. Caranya sederhana. Jadi buka lahan ini, dibersihkan, kita bayar beberapa orang membersihkan lahan ini. Kemudian dipetak-petakin, kayak kita sekarang mungkin buat pasar, dipetak-petakin. Kemudian kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau dagang, karena pasar itu sudah penuh, kalau ada pedagang baru mau masuk nggak bisa. Kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau masuk, silahkan, mereka boleh pakai petak-petak ini. Dan tidak harus bayar, gratis, silahkan gratis. Kalaupun ada yang mau bayar, maka dia bayar terserah dia, sukarela, bayar berapa saja, gitu kan.
maka kita mendapatkan pahala dan juga kita akan mendapatkan income walaupun tidak jelas, karena tidak diambil jumlah tertentu sewanya. Yang milik tanah mengatakan silahkan jalani saja, dibersihkan sama Abdurrahman. Lalu Abdurrahman membuat pasar yang sangat luar biasa pada saat itu, dibentuk sama dia pasar yang menunjukkan pasar ini jauh lebih rapi dari pasar sebelumnya, dan akhirnya kesambung dengan pasar yang sudah ada di Madinah. Akhirnya ternyata orang-orang kena merasa senang dengan ide Abdurrahman. Orang bukan hanya membayar sewa, orang pada memberikan banyak sekali harta, yang membuat tiba-tiba dalam 1 bulan saja Abdurrahman bin Auf berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian juga Abdurrahman berhasil menikahi salah satu wanita dari Ansar. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan Abdurrahman sempat hadir waktu sholat dengan Nabi SAW, lalu kemudian selebihnya pergi. Nabi SAW belum tahu perkembangannya. Sebulan kemudian Abdurrahman datang, sudah tercium bau wangi-wangian di bajunya, bajunya sudah bagus ya. Lalu Nabi SAW tanya, ada apa wahai Abdurrahman? Jadi ini ada bahasa yang digunakan oleh Nabi, bahasa persahabatan ya. Jadi Nabi SAW, kalau bahasa Indonesia susah saya terjemahkan, tapi beliau mengatakan kurang lebih, kenapa tiba-tiba berubah kau Abdurrahman? Ada apa? Kelihatan ada wangi-wangian, bajumu sudah bagus. Kata Abdurrahman, saya menikah ya Rasulullah. Nabi SAW heran, menikah. Waktu itu kebetulan menikahi ya orang-orang Ansar di awal Islam, mereka masih pakai tradisi sebelum Islam dulunya. Jadi terlalu tinggi maharnya orang Ansar itu. Mereka susah untuk dinikahi gitu kan. Apalagi orang-orang Ansar di Madinah ini tidak ada pendatang seperti Mekah, dari budak-budak gitu kan, dari orang-orang yang datang mencari kerjaan. Memang rata-rata mereka itu orang-orang yang mampu waktu itu di Madinah. Maka menikah itu sebuah prestasi besar. Kata Nabi SAW, sama siapa kau menikah? Dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Apa yang kau kasih sebagai mahar? Dia bilang emas ya, emas yang saya berikan sebagai maharnya. Nabi SAW sudah tahu, berarti sudah berhasil nih Abdurrahman. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyat. Kalau begitu Abdurrahman iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Dan ini termasuk hukum syar'i juga keluar dari situ. Bagaimana seseorang kalau menikah, dia mengiklankannya. Tapi ini pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil dari seorang Abdurrahman ini. Abdurrahman bin Auf memiliki, Allah Subhanahu wa taala berkahi bukan cuma di dirinya, bukan cuma waktunya, dan akan banyak nanti yang kita ceritakan. Biasanya memang tradisi saya dalam menjelaskan serial sahabat ini, nasab sahabat itu, kemudian kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran penting dulu yang kita bisa ambil dari hidup beliau, kemudian baru kita masuk ke masalah istri dan anak-anak, baru kemudian kita masuk ke manaqib. Manaqib ini kelebihan memang yang dimiliki oleh beliau yang akan dijadikan sebagai pelajaran oleh seluruh muslimin gitu kan. Kalau tadi yang itu pelajaran penting itu hanya secara global, kita masuknya masalah hijrahnya tadi itu global. Nanti kita akan masuk lebih spesifik lagi ke dalam tentang perilaku-perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Abdurrahman ibn Auf ini disebutkan dalam sejarah memiliki cukup banyak istri yang terlintas, wanita dalam hidup beliau. Ahli sejarah mengumpulkan dan mengatakan dari pertama Abdurrahman hijrah sampai beliau meninggal dunia di tahun 32 Hijriah, itu terhitung ada 16 orang wanita yang terlintas dalam hidup beliau. Selain istri ada yang cerai dan ada juga yang meninggal dunia ya. Tapi yang tertinggal, yang tinggal bersama beliau pada saat beliau meninggal dunia ada 4 orang wanita. Ada 4 orang wanita, dan wanita ini yang masyhur ya, dari istri-istrinya adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini yang terkenal, yang bertahan dengan Abdurrahman dan akhirnya memiliki banyak sekali keturunan. Kemudian ada yang kedua Sahlah binti Suhail binti Amr. Tentu di sini Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Suhail bin Amr ini adalah kepala-kepala suku di Mekah, gitu kan. Anak-anak mereka masuk Islam, ya, anak-anak mereka masuk Islam dan menikah dengan Abdurrahman. Yang ketiga Ummu Kalthum binti Uqbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini juga ya, ayahnya Ummu Kalthum adalah salah satu kepala suku di Mekah. Kemudian Habibah binti Jahash. Jadi ini saudara dengan istri Nabi SAW. Ini 4 orang yang masyhur. Kemudian ada Allah karuniai beliau 22 anak laki-laki dan 8 orang putri ya. Jadi putranya 22 orang dan putrinya 8 orang. Jadi subhanallah, bukan cuma Allah berkahi di dalam kehidupan dia sendiri karena dia beriman kepada Allah, dan nanti kita lihat bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman yang Allah bukain di dalam bisnis, dan juga jabatan-jabatan yang dia dapatkan. Sampai nanti kita akan bahas, dia sempat menjadi kandidat terkuat 2 kali untuk jadi khalifah. Tinggal dia iakan jadi khalifah.
Kalau dia iyakan pada saat itu, Utsman dan Ali tidak jadi khalifah. Subhanallah. Jadi kan, nanti akan kita lihat dan kita bahas masalah itu. 22 putranya ini saya ringkaskan nama-namanya adalah Muhammad, Ibrahim, Humaid. Itu teman-teman yang mau catat, kalau tidak sempat nanti bisa dilihat ulangannya di YouTube ya, karena saya tidak mungkin bisa mendikte satu-satu. Muhammad, Ibrahim, Humaid, kemudian Abu Salamah, Umar, Mus'ab, Salim Akbar, Ismail, Urwah, Salim Asgar. Maksudnya Salim Akbar ini Salim yang besar. Jadi kadang-kadang sahabat memberikan namanya anaknya dua sama, tapi diberikan Salim besar dan Salim kecil misalnya. Ini makanya ada Salim Akbar dan Salim Asgar. Kemudian Abdullah, Suhail, Zaid, Abdurrahman. Jadi namanya dia Abdurrahman, nama anaknya juga Abdurrahman, gitu kan? Dan ini bukan aib dalam Islam, dibolehkan. Kemudian Uthman, Abu Uthman, Al-Qasim, Ma'an, Abu Bakar, Bilal, Yahya, Abdullah, Asgar. Jadi ada Abdullah Akbar, ada Abdullah Asgar. Ini 22 putra beliau. 8 orang putri, Ummu Al-Qasim, Ummu Yahya, Juwairiyah, Hamida, Amina, Maryam, Amatur Rahman Al-Kubra, dan Amatur Rahman Sugra. Gitu kan? Amatur Rahman Sugra. Tentu diantara anak-anak beliau ini semuanya ya, rata-rata 22 anak laki-lakinya adalah ahli hadis. Jadi kalau kita lihat perawi-perawi hadis di 9 buku hadis itu seringkali kita temukan nama-nama tadi yang saya sebutkan, itu semuanya ya 22 orang ini ulama mengatakan ahli hadis. Bahkan mereka merawi hadis. Itu pertama. Dan yang kedua, rata-rata mereka punya jabatan, ada yang jadi gubernur ya di wilayah-wilayah, baik itu di zamannya ya di zaman-zaman sahabat seperti Abu Bakar, zaman Umar, ini mereka ditunjuk anak-anaknya Abdurrahman karena memang memiliki kedudukan yang luar biasa ya, mereka memiliki ilmu yang luas. Juga Abdurrahman memiliki saudara-saudara dan saudari yang masuk Islam, bahkan disebutkan dalam riwayat seluruh ya saudaranya dan saudarinya masuk Islam. Saudara-saudaranya laki-laki itu ada 3 orang, Al-Aswad, Hamman, dan Abdullah. Semuanya bin Auf, ini laki-laki semua masuk Islam. Kemudian 2 saudara perempuan, Atika dan Syifa binti Auf, ini juga semuanya masuk Islam ya, semuanya masuk Islam. Sekarang kita akan masuk ke manakibnya. Manakib ini artinya apa yang kita bisa ambil dari orang ini dan kelebihan-kelebihan apa yang telah Allah berikan kepada dia, dunia dan akhiratnya tentunya. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf adalah termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. 10 orang pertama masuk Islam, dan ini luar biasa, punya nilai sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an ya. Al-ayah, tentu ada sambungannya. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari muhajir dan ansar gitu kan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah itu ya. Allah telah ridho dan kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Abdurrahman termasuk salah satu dari 10 orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita sebutkan, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, hadis Abu Dawud, Nasai, banyak disebutkan ahli sunan. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, gitu kan? Uthman di surga, Ali di surga, kemudian Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman di surga, Sa'ad di surga, ya. Kemudian Zaid di surga, Sa'id ibn Zaid, kemudian Abu Ubaidah di surga, gitu kan? Jadi ada jaminan dari Nabi SAW, disebutkan salah satu namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan ini tidak semua sahabat dapatkan, tidak semua sahabat dapatkan. Artinya 10 orang ini dianggap punya kedudukan di mata Islam. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah Abdurrahman menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Tidak ada satu peperangan pun yang sempat luput. Dari Badar, Uhud, terus semua peperangan Nabi SAW semua diikutin oleh Abdurrahman, dan ini juga punya penilaian tersendiri. Dan ada beberapa peran dari Abdurrahman ini dalam peperangan. Yang paling menonjol di perang Uhud.
Waktu Nabi SAW sedang terdesak oleh musuh, sempat kita sebutkan bagaimana perannya Talha bin Ubaidillah dulu, gitu kan, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang membela Nabi SAW. Di antaranya Abdurrahman. Abdurrahman sempat waktu Nabi SAW terdesak di Gunung Uhud, kemudian beliau datang dan beliau juga sempat melawan musuh-musuh yang masih menyerang Nabi SAW. Dan ada satu musuh pernah sempat dalam beberapa athar disebutkan, ya, waktu Nabi SAW jatuh ke dalam sebuah lubang, dan ini bisa dilihat di materi sirah, saya ceritakan panjang lebar. Jadi ada satu orang dari orang munafik di Madinah menggali lubang-lubang, dan lubang-lubang ini untuk sengaja menjerat kaum muslimin pada saat mereka lari ke wilayah Uhud. Nabi SAW sempat jatuh dan ada beberapa orang musyrik yang menyerang Nabi SAW. Ada yang melempari dengan batu dan ada satu orang sempat memukulkan pedangnya ke arah Nabi SAW. Ada dua riwayat yang menjelaskan. Yang pertama, pedang itu tertancap di pundak kanan Nabi, gitu kan. Jadi di baju perang tertancap. Artinya bukan cuma kena baju perang tapi kena ke luka ke tubuh beliau. Dan inilah yang dalam riwayat Bukhari Nabi SAW mengatakan, aku mendapatkan sakitnya selama sebulan. Gitu kan. Ini juga pelajaran bahwasanya memang Nabi SAW juga merasakan sakit itu, gitu kan. Kemudian yang kedua riwayat dikatakan sempat terpukul pedang itu ke topi besi Nabi SAW. Dan topi besi Nabi SAW ini, ya, kena pedang itu, kemudian pedang itu nancap. Itu kan berarti sangat keras pukulan itu, dan sempat membuat kepala beliau SAW berdarah. Nah, waktu itu para sahabat lagi sibuk melawan musuh-musuh ini, termasuk Abdurrahman, yang pada saat Nabi SAW diangkat, dikeluarkan dari lubang oleh beberapa sahabat, diantaranya Abdurrahman, ya, beliau merasa prihatin melihat pedang tersebut karena menancap. Maka beliau sempat ingin menarik dengan tangannya, nggak bisa. Maka Abdurrahman radhiyallahu anhu menggunakan cara yang unik. Beliau memegang dengan kedua tangannya dan juga menggigit pedang itu sampai membuat giginya rontok, gitu kan. Sampai akhirnya pedang itu berhasil dicabut, dan ini punya nilai sendiri. Ya, ini punya nilai sendiri bagaimana beliau, ya, tertanggal giginya gara-gara mencabut pedang yang sempat tertancap di salah satu potong atau tubuh Nabi SAW. Dan beliau pada saat perang Uhud itu sempat memiliki 9 luka yang parah di tubuhnya dan 20 luka kecil, dan ada luka di kakinya, ya, karena membela Nabi SAW sampai akhirnya dia pincang, gitu. Dan ini sebuah pengorbanan yang sangat besar sekali. Ada juga sedikit saya kasih kisah, ya, ini berhubungan dengan peperangan tapi ini di perang Badar. Kisah Abdurrahman bin Auf ini dengan Umayyah bin Khalaf dan Bilal, ya, dan Bilal. Ini kisah tambahan, ya, kisah tambahan. Abdurrahman bin Auf ini dulu waktu di Mekah tadi saya bilang dikenal dengan Abdu Amr atau Abdu Ka'bah, namanya begitu. Waktu kaum muslimin di perang Badar memenangkan peperangan, maka salah satu pemimpin orang kafir itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nggak bisa lari dari medan perang karena kudanya lepas dan tubuhnya terlalu besar, orangnya gemuk sekali. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal waktu di Mekah. Jadi yang taruh batu panas di dadanya Bilal, yang seret di padang pasir, yang cambuk, ini Umayyah bin Khalaf nih. Nabi SAW pernah memberitakan kepada sahabat, waktu pertama hijrah ke Madinah, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf, gitu kan. Umayyah bin Khalaf ini berteman dengan satu sahabat yang terkenal tadi, Sa'ad bin Rabi', ya, yang nanti bersaudarakan dengan Muhajir, gitu kan. Berteman dekat. Jadi kalau Umayyah ke Madinah datang ke rumahnya Sa'ad, kalau Sa'ad ke Mekah maka Sa'ad ke rumahnya Umayyah. Waktu seluruh muslimin sudah hijrah, Sa'ad ini kepala suku di Madinah terkenal. Dia kebetulan lewat Mekah dan dia mampir. Umayyah jamu. Kata Sa'ad, wahai Umayyah, kalau sudah kosong sekitar Ka'bah beritahukan karena saya ingin tawaf, gitu. Lalu kata Umayyah, baiklah. Lalu Umayyah pergi kumpul sama teman-temannya di Darun Nadwa di sekitar Mekah. Ini setelah seluruh muslimin hijrah, dan siapapun muslim yang datang maka halal darahnya, mereka bunuh. Tapi Umayyah ini tahu kalau Saat teman dekatnya, nggak mungkin dia bunuh, gitu. Dan ini kepala suku di Madinah, kebetulan kepala suku Aus, ya, yang sangat terkenal dengan keberanian-keberanian mereka. Nanti kiprah-kiprahnya setelah masuk Islam itu sangat luar biasa di peperangan. Ringkas cerita adalah Sa'ad mengatakan, Umayyah melihat malam hari sudah kosong Ka'bah, dia bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah kosong, kalau kamu mau tawaf silahkan. Dia bilang baiklah, pergi bersama berdua. Dan pada saat itu awal malam, kurang lebih kita sekarang jam 11 malam.
Ka'bah sudah kosong tapi penuh dengan berhala-berhala pada saat itu. Baru mau tawaf, Abu Jahal datang. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat yang sangat membenci Islam. Lalu kemudian dia bilang kepada Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kamu? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Rabi, pimpinan Aus dari Madinah. Abu Jahal langsung marah mengatakan, wahai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah. Kau tahu kami akan membunuhmu. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau seandainya, waktu itu dipanggil Abu Hakam ya, tapi muslimin memanggil Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kalau kau berani menyentuhku, aku akan melawanmu, kau mati atau aku mati. Dan kalaupun aku terbunuh, sukuku akan datang menyerang Mekah. Dan kau tahu bagaimana beraninya Aus. Mereka siap mati demi kepala sukunya, gitu kan. Kata Abu Jahal, saya nggak peduli, pokoknya saya akan bunuh kamu. Ributlah dua orang ini, antara Abu Jahal dengan ya, Sa'ad bin Rabi. Umayyah bin Khalaf bingung, siapa yang harus dia pilih? Dua-dua temannya. Tapi dalam riwayat ini tiba-tiba kecenderungan hatinya tertuju kepada Abu Jahal. Lalu dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu. Ini bahasa Arab ini seperti itulah, ini punya bobot, artinya dia marah. Jangan kau angkat suaramu di depan ya Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal, karena dia pemimpin lembah ini. Sa'ad merasa tersinggung, kok sahabat malah tidak dibela, gitu kan? Kata Sa'ad, hai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus, dan perlu kamu tahu, kalau Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami bahwasanya kami akan membunuhmu satu waktu. Ini waktu awal-awal hijrah, gitu kan? Lalu Umayyah bin Khalaf ini kaget. Dia bilang, Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku. Kata Sa'ad, iya. Waktu itu subhanallah, Umayyah ini benci sama Islam, tidak mau masuk Islam, tapi dia tahu Nabi SAW orang yang jujur, tidak mungkin dusta. Kata Umayyah, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah memang diberitahukan saya akan kalian bunuh di mana? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi informasi saja kami akan membunuhmu satu waktu. Lalu Umayyah ini dalam kondisi menangkap berita tersebut ketakutan, dia meninggalkan Sa'ad dengan Abu Jahal yang lagi ribut nih. Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, tahukah apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku? Kata istrinya, tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya kalau pengikutnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafirah juga ini berkata, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Jadi dia tahu kalau ini benar, gitu kan. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan kau akan dibunuh di mana? Kata Umayyah, gak pernah. Kata Sa'ad, tidak ada, gitu kan. Tapi saya janji sama kau istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Subhanallah, 3 bulan setelah kasus ini, Sa'ad bin Rabi berhasil. Abu Jahal kena sendirian, rupanya takut juga dia dengan Sa'ad, gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi melawan Sa'ad, lalu Sa'ad pun pulang ke Madinah. 3 bulan setelah itu terjadi kasus perang Badr. Tentu saya tidak ceritakan panjang lebar perang Badr, bisa diikuti di YouTube juga. Itu ada kisah sendiri panjang lebar, kisah tentang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan terus kemudian ditahan oleh Nabi SAW dengan sahabat-sahabat muhajir umumnya. Karena itu harta-harta para sahabat yang diambil oleh mereka. Jadi harta-harta kaum muslimin di Mekah itu didagangkan di negeri Syam, lalu kemudian diambil oleh kepala-kepala suku mereka. Yang paling banyak punya harta di kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan adalah Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf ini. 3 bulan setelah itu, kejadian tadi ini, terjadi kasus perang Badr. Abu Sufyan minta tolong ke Mekah supaya dikirim pasukan, lalu Abu Jahal memotivasi masyarakat Mekah untuk ikut berperang, membela kafilah mereka. Waktu itu Abu Jahal memotivasi semua orang, akhirnya orang banyak bergerak. Satu-satunya orang kepala suku yang tidak bergerak di Mekah, Umayyah bin Khalaf. Duduk, dan dia punya 300 personil, itu pasukan intinya Quraisy. Tidak ikut berperang, duduk semua di depannya Umayyah. Lalu Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tidak siap-siap? Kafilah kita akan diserang. Kata Umayyah, wahai Abu Hakam, kau lupa apa yang Sa'ad bilang berapa bulan lalu? Muhammad akan membunuh saya, gitu kan. Kata Abu Jahal, itu dusta, kenapa kau percaya? Nggak mungkin. Dia bilang, pokoknya saya percaya, saya nggak mau keluar. Abu Jahal licik. Abu Jahal pulang ke rumahnya, dia ambil menyan, ya, dupa, yang pada saat itu baunya ditahu nih bau perempuan. Jadi kalau seandainya ada yang laki-laki pakai itu berarti aib, ini banci, gitu. Begitulah, ini terkenal pada saat itu. Dia pulang, dia ambil menyannya istrinya, dupanya istrinya dibakar di arang, terus dia bawa ke dekatnya Umayyah. Dia bilang, ya Umayyah tatayyab, wahai Umayyah nih, pakai nih, gitu kan. Kata Umayyah, kenapa pakai saya parfum perempuan, gitu kan. Dia bilang, kau kan perempuan, nggak mau berperang, gitu kan. Maka Umayyah tersinggung, ditepis sama dia arang itu, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, istriku siapkan baju perang saya. Kata istri diingatkan,
Wahai Umayyah, bukankah Muhammad sudah menjanji mengatakan pada pengikutnya kau akan dibunuh? Bagaimana kau bisa ikut berperang? Pasti kau akan terbunuh. Dia bilang, saya dipermalukan oleh Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, baru saya kembali lagi. Yang penting saya tidak dibilang penakut gitu. Pada saat itu, keluarlah dia. Istrinya juga sudah berikan pakaian. Subhanallah, setiap pasukan Quraisy